ada beberapa hal yang mulai diangkat oleh teman-teman kita mungkin dari Protestan atau mungkin dari agama lain. Jadi saya mau minta tanggapan Pater saja tentang beberapa hal. Yang pertama itu tentang masalah-masalah yang dulu sempat terjadi dalam gereja Katolik, yang dimana mungkin secara mereka katakan bahwa itu melarang tradisi di dalam gereja Katolik. Mungkin yang pertama biasa mereka sering ngomong adalah soal pernikahan seorang imam, atau dulu yang mereka biasa bilang juga ada paus-paus yang menikah. Nah ini kan melanggar. Tapi yang kau buktikan paus yang menikah siapa saja? Kalau setahu saya, yang saya tahu itu ada Paus Clemens keempat, kalau tidak salah, keempat atau kelima. Ada Paus siapa? Hormisdas, kalau tidak salah Paus Adrianus. Mereka menikah sungguh-sungguh? Engkau tahu informasi dari siapa? Nah, ini dia yang saya mau tanyakan ke Pater. Apakah yang tadi saya bilang di awal, saya katakan di awal bahwa kami hari ini dengan media sosial yang terbuka, kita sebagai Katolik baru belajar yang lebih kepada mendasar, apalagi sejarah-sejarah gereja yang dulu. Makanya dalam ketika Romo muncul ke permukaan dengan seperti ini, banyak hal-hal yang mulai diangkat oleh teman-teman kita mungkin dari Protestan atau agama lain yang mulai mengangkat. Pertanyaan saya, ketika mereka angkat itu, engkau searching, cari sungguh-sungguh atau tidak, ataukah engkau hanya percaya mereka? Saya lebih kepada kalau saya ketika saya ditanyakan seperti hal-hal yang dulu, saya lebih menjawab ya, saya memang tidak tahu sejarah gereja yang terlalu bukan soal itu. Engkau harus bilang, buktikanlah mana dokumennya. Oke, siapa? Engkau tidak bisa percaya apa yang mereka omong dan engkau bilang tidak tahu. Engkau harus tanya balik, tunjukkanlah dokumen resmi dari gereja. Oke, siapa? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kalau Yesus panggil orang mau nikah tidak nikah, itu urusannya Tuhan Allah, bukan urusan kita. Bisa mengerti? Siap. Jangan sampai kan ada pernyataan bilang itu adalah mertuanya Petrus yang di kepala Protestan, artinya dia punya istri, dan istrinya mana? Namanya siapa? Oke, yang ketiga, ada dua aturan menurut Titus dan menurut Paulus. Di dalam Titus tidak disebutkan bahwa uskup menikah, tetapi di dalam Timoteus uskup menikah, punya satu istri, tidak ada masalah. Pada zaman itu tidak ada masalah. Sampai kepada Konsili Letran tahun seberapa itu, mungkin 1200 lebih ya, untuk menegaskan kembali kepada akar Injili di dalam Matius 19 ayat 12. Orang tidak menikah karena keputusannya sendiri dan oleh karena kerajaan Allah. Baca kembali. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Tidak menikah karena kerajaan surga. Sekarang saya mau tanya Bapak Pendeta dong, di mana ayat yang mengatakan menikah karena kerajaan surga? Tidak ada. Yang ada hanya tidak menikah karena kerajaan surga. Sekarang kita lihat apa kata Santo Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 32 selanjutnya. Aduh, baterai kurang. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Oke,
lanjut. Orang yang beristri memusatkan perhatian pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa mereka. Ini baca kembali yang di supaya tubuh dan jiwa mereka. Halo. Yang tubuh dan jiwa mereka. Tidak bersuami. Ayat tadi yang terakhir. Tidak. Sudah bawa lagi terakhir. Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan sebelumnya itu. Mereka yang tidak menikah, tubuh dan darahnya kudus, itu yang saya butuhkan, yang lain. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suami? Pak Koperasi, engkau lihat di situ. Yang menikah, yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Oke, dalam sejarah biblis, di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 selanjutnya kita akan menemukan persyaratan uskup, bukan pendeta. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan Uskup. presbiter, Di situ jangan presbiter, di situ penilik. Jadi berbeda dengan penentuan. Oke, hati-hati di situ. Jangan karang bebas macam protesan kok. Ya, lupa Pater. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan uskup menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu uskup haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Sudah mengerti. Suami dari satu istri. Itu di Timotius, tetapi di Titus 1:7-9 tidak omong tentang suami dari satu istri. Dia tidak omong tentang dia punya istri. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang uskup harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Di situ ada kriteria punya istri atau tidak di Titus? Tidak ada. Jadi sebenarnya engkau harus bongkar, tunjukkan secara biblis bahwa dia tidak punya istri, seorang uskup tidak punya istri. Lihat Titus. Persyaratan di Timotius, seorang suami dari satu istri. Pak Koperasi, engkau bisa mengerti ini dulu dari segi biblis dulu kita bongkar, oke? Siap, Romo.
Karena itu tidak masalah. Ya Bapak. Artinya Sampai saya dengan konsili letteran kita, Bapak konsili bilang tidak, kita kembali kepada pesan Injil. Yesus sudah omong, yang tidak menikah karena kerajaan Allah dan keputusannya sendiri. Artinya di sini Bapak Romo, saya secara pribadi ingin menanyakan tentang bagaimana tanggapan Bapak Romo saja tentang sejarah-sejarah yang dikeluarkan yang mungkin secara tradisi hari ini agak bertentangan. Beberapa hal yang Bertentangannya di mana? artinya yang Mana yang bertentangan? Sudah jelaskan posisi uskup yang menikah dengan posisi uskup dalam Titus yang tidak menikah. siap. Jangan kau bilang bertentangan kalau tidak ada bertentangan di situ. Ya, artinya ini yang muncul, pertanyaan yang muncul Sebagai Katolik, bukan sebagai Protestan. Engkau bukan bertanya sebagai Protestan. siap Bapak Romo. Artinya saya minta tanggapannya karena dengan munculnya Bapak Romo dan Bapak Pater Alego di sosial media banyak mulai akun-akun media sosial yang mulai memunculkan ini ke permukaan, sehingga pasti banyak orang yang bertanya. Tidak ada Protestantisme, tidak ada dogma, tidak ada ajaran, tidak ada doktrin. Yang diajarkan adalah bagaimana menyerang dan protes terhadap ajaran Katolik. Itu yang mereka punya diajarkan seperti itu. Betul sekali, apalagi yang terbaru saja yang saya sempat lihat di TikTok itu, kalau tidak salah tongkat gebalanya Bapak Paus Fransiskus yang di pembukaan Sinode 2018 kalau tidak salah, yang sekarang dikaitkan dengan kemiripan alien dan sebagainya, itu pun diangkat dalam sebagai bentuk argumen terhadap kesalahan gereja Katolik. Nah, saya sudah bilang, Protestan tidak ada ajaran, yang diajarkan adalah protes terhadap apa yang dimiliki Katolik. Itu yang kita namakan, itu kaum pencemburu. Selesai. Siap. Bapak, saya ada pertanyaan lanjutan, boleh Pak Pater? Atau kita satu-satu ke Mary dulu baru kembali ke engkau. Tidak enak dengan Mary. Boleh siap Pater. Pak Pater, itu tadi di bawah ada yang nama kotak mau naik, tapi dicari-cari nggak ada itu. Sudah dikotakkan.